Para sedulur aja kelalen subscribe ya. Hello, welcome to my channel Kang Sabto Ecek. Salam sejahtera sobat senusantara. Selamat datang di Gua Selarong di daerah Pajangan, Bantul. Saat ini saya sudah berada di parkiran. Ini adalah parkiran dari Gua Selarong. Setelah tadi masuk tiket yang tidak terlalu mahal, hanya sekitar 6.000, dan kemudian parkirnya sekitar 3.000. Jadi untuk memasuki Gua Selarong ini membutuhkan kira-kira dana 10.000, itu masih sisa. Nah, ini tempat parkir, dan di sisi kiri ini ada tempat duduk untuk istirahat, dan juga ada tempat untuk cuci tangan. Parkirannya cukup luas, lumayan luas, ada 2 buah pohon yang cukup besar. Ini merupakan patung Pangeran Diponegoro yang cukup familiar dengan kuda putihnya. Sekarang kita akan berjalan kurang lebih sekitar 500 meter untuk sampai ke Gua Selarong untuk naik. Dan ini ada sebuah informasi dari papan informasi, itu menunjukkan tempat-tempat yang mungkin bisa dikunjungi di wilayah ini, ada di sekitar Gua Selarong ini. Kita berjalan kaki setelah motor tadi diparkir di parkiran, dan awal ada sebuah gedung, mungkin untuk gedung pengelolaan. Ini ada informasi tentang Gua Selarong. Ini digunakan oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Pembuatan Gua Selarong diperkirakan sekitar akhir abad 18 atau awal abad 19 ketika Perang Jawa meledak untuk tahun 1825 sampai 1830. Dan di tempat ini biasanya juga diadakan acara Grebek Selarong, yaitu sekitar bulan November. Namun untuk tahun ini, tahun 2020 ini nampaknya tidak ada karena mungkin masih suasana pandemi. Jadi kemungkinan ditiadakan, atau menurut warga itu mungkin dipindah ke sisi timur. Itu ada sebuah taman wisata, itu Taman Puspa Gading. Itu ada informasi akan dipindahkan di sana jalannya. Dan setelah kita berjalan beberapa saat, ini pelataran di bawah Gua Selarong. Ini merupakan perbukitan. Ini naiknya nanti cukup tinggi, cukup lumayan tinggi nih. Ini sisi kanan dari tangga masuk, ada semacam sungai kecil, itu sumbernya dari atas gua di sisi kanan. Itu kalau kita telusuri, di atasnya itu ada sebuah saluran sungai kecil, dan nanti akan mengalir ke sini. Ada patung kecil itu. Kita mulai menaiki tangga. Ini di sisi kiri ada tempat bermain untuk anak
tadi yang di bawah itu juga ada. Dan naik lagi. Ini di atasnya juga masih ada taman untuk wahana anak-anak, bisa untuk istirahat, untuk ngadem, untuk berteduh. Wah, naik tinggi ini. Wah, lumayan tinggi ini naiknya. Ini juga masih ada taman, tempat untuk bermain-main untuk anak-anak. Kemudian naik lagi, ada sebuah tempat juga untuk duduk-duduk, untuk istirahat dan memandang sekitarnya, bisa memandang ke bawah sana. Ini sungainya tadi yang kecil tadi, kalau pas musim penghujan ini biasanya mengalir airnya, tapi ini baru awal-awal penghujan, airnya belum ada, hanya kecil, rembesan-rembesan. Di atas sudah sampai di tingkat gua. Ada papan larangan untuk tidak mencoret-coret tempat ini. Kemudian ini ada informasi sejarah Gua Selarong, di mana di situ disebutkan penggunaan Gua Selarong pada saat Pangeran Diponegoro sampai atau tinggal di sini. Ini batu-batuan dari gua tersebut. Terus kita ini di sisi kiri ini Gua Putri. Gua Putri ini digunakan untuk tempat tinggal keluarga dari Pangeran Diponegoro. Tidak terlalu tinggi tempatnya, guanya ini hanya sekitar 1,5 meter, ya 2 meter tidak ada ini. Ini kalau kita berdiri ini tidak cukup, kepalanya itu kena bebatuan di atasnya. Kita harus merunduk kalau masuk gua ini. Itu di dalamnya tidak terlalu luas. Kemudian di sisi kiri gua ini tadi sungai kecil tadi, saluran sungai dari atas. Terus ini ada jalan menuju ke atas, itu ada makam di sana di atas bukit itu, persis di belakang gua. Tapi di atasnya itu ada makam. Ini harusnya lewat sini, tapi karena menurut informasi ini longsor sehingga jalannya tidak bisa dilewati. Kalaupun bisa itu cukup sulit dengan jalan setapak. Ini pemandangan di sisi kiri gua.
tembok di depan gua, ada tembok yang cukup panjang. Terus di sana itu gua lanang. Ini masuknya gua lanang dipagari dengan tembok juga. Nah, ini gua lanang. Ini tempat untuk bersemedi, untuk bertapa dari Pangeran Diponegoro. Ini juga tidak terlalu luas, hanya sekitar 2 meteran, 2 meter 2,5, sekitar itu kurang lebih. Kemudian di depannya ini ada tembok, ada pagar tembok. Di sebelah gua ini tembok yang luar. Ini ada penampungan air, mungkin ini untuk semacam membersihkan diri atau cuci tangan, kaki. Ada saluran dari atas. Nah, di sana itu ada pancuran, ada curug. Itu air, mata air di atas. Dari atas itu ada sumber air. Itu kalau pas musim penghujan ini airnya banyak. Namun ini tidak kelihatan, hanya sedikit, hanya gemericik dan mengalir ke sebuah sungai di sisi kiri gua. Ini sungainya lebih besar daripada yang di sisi kanan tadi. Sobat semua, tempat ini masih cukup alami, asri dan sejuk. Pepohonan masih cukup lebat. Ini di perbukitan tempat ini. Kenapa Pangeran Diponegoro ini memilih tempat ini? Karena tempat ini cukup tersembunyi, sehingga tentara Belanda cukup sulit untuk menemukan markas dari pasukan Pangeran Diponegoro ini. Kelihatan itu pohon-pohonnya masih lebat. Nah, ini sungai yang di sisi kiri tadi yang ada curugnya, ini mengalir ke sini. Sekarang kita menuju ke makam. Ini kita turun ke parkiran tadi, ke area parkir, terus kemudian melewati depan masjid, terus naik. Ini jalannya menanjak terus ini sampai di atas gua. Napasnya sudah cukup tersengal-sengal karena jalannya menanjak terus ini. Wah, ini ada pohon yang menimpa kabel, ini kabel listrik, lampu penerangan, tidak kelihatan kalau di kamera.
Kita naik lagi. Di sana ada semacam bangunan atau apa itu, belum kelihatan. Nampaknya ini tempat untuk istirahat, untuk duduk-duduk. Ini setelah tadi dari bawah naik menanjak, kita bisa istirahat dulu di sini, bisa menghela nafas. Ini tempatnya kok kelihatannya kotor ini. Ada kotoran semacam hewan, mungkin tokek apa ya. Oh iya, itu ada kelihatan 2 ekor tokek di sana. Nah, ini tadi jalan yang dari gua tadi. Jalan dan ini pepohonan di atas gua. Ini cukup banyak pohon-pohonnya sehingga tetap hijau. Oh, itu sudah ada arah petunjuk ke makam. Ini berarti sudah dekat ini. Sampai teman-teman. Nah, ini sudah sampai teman-teman. Ini ada 2 buah makam yang sudah cukup lama, cukup tua, kelihatannya dikelilingi oleh tembok yang tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1 meteran. Tempatnya cukup bersih, tempatnya ini terawat. Dan menurut informasinya ini tiap malam Jumat Kliwon ini ada peziarah yang datang ke makam ini, persis di atas, di belakang gua. Sekitar makam cukup bersih, tidak banyak sampah-sampah yang berserakan. Oke, sobat senusantara, itulah sekelumit tentang Gua Slarong serta kondisi saat ini. Jika ada kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Terima kasih.